Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang hadirin jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Taala, insyaallah amin. Alhamdulillah yang pertama dan intinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang kita saat ini masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam ketaatan, serta nikmat kita bermajelis ilmu. Kita berharap semoga dengan majelis ilmu ini Allah menerima seluruh amal saleh kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga dengan amal saleh ini Allah Taala menjadikan nikmat iman Islam menjadi takwa hingga kita semua serta anak keturunan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kebersamaan kita dihadiran Allah sampai di syurga Firdaus dan Mahisab yang terpadu dan Allah. Baik jamaah yang Allah yang kedua, selawat beserta salam semoga bisa tercurah kepada Allah bersama kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah menerima ibadah kita dengan mengikuti jejak Nabi dan dosa, mengikuti dan mengamalkan sunnah-Nya, juga berhenti di kemudian dalam masyarakat yang akhir. Baik jemaah, di kesempatan hari ini mungkin sampai sebelum Ramadan, sedang jadwal Ramadan, tapi saya tidak tahu akan tetap sore atau tidak. Jadi yang jelas nanti insyaallah sampai sebelum Ramadan kita akan membahas materi kitab siam, pembahasan tentang masalah Ramadan atau Ramadan. Dan sebelum saya menyampaikan ini, saya perlu memperkenalkan dulu ada beberapa kitab yang kami bawa. Itu juga saya sampaikan tadi di pagi hari kajian dari kami juga, tapi bersama teman-teman yang dari hari ini. Ini Zuhudi. Pertama yang kami bawa ada dua kitab ulama mazhab di sini. Yang pertama Syafi'iyah. Ini kitabnya Kifayatul Akhyar. Kitab ini cuma kitab Imam Syafi'i yang masyhur, dan ternyata Imam mazhab ini mereka semua ketika merumuskan satu hukum berdasarkan dalil. Jadi nggak boleh kita ini bersuudzon dengan ulama mazhab. Kedua, saya juga mengambil kitab mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu yakni mazhab yang digunakan oleh kaum muslimin yang berada di masyarakat Timur Tengah atau Jazirah Arab, khususnya Saudi Arabia. Pakai mazhabnya kalau negara kita pakai mazhabnya Indonesia. Jadi dua kitab ini akan kita blend. Ini bukan hanya Arabica dan Robusta di blend, tapi ini kita akan nge-blend dua mazhab ini. Saya akan kasih pilihan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk pengimbangnya adalah maksudnya di antara dua kitab ini kami juga menggunakan ada di sini kitab Sahih Fiqh Sunnah dan kitab tulisannya Syekh Sanatau Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibril
atau diberikan oleh Syekh Jibril, seorang ulama Madhab Hambali. Beliau menulis satu kitab namanya Sifat Saumun Nabi SAW. Sifat Saumun Nabi SAW. Sifatnya, ciri-ciri puasa Nabi SAW. Jadi insya Allah jemaah, referensi kita banyak. Utamanya kita mengambil kitab induknya jelas Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan nanti adalah kitab Bulughul Maram. Bapak Ibu siap? Sudah siap ya? Kalau kata Bapak IDP, kita udah masuk zaman normal, juga insya Allah selesai. Pak IDP kan sudah normal ya, bukan new normal, sudah normal. Jadi Pak IDP, Allah ini sudah normal, sehat. Jadi masalah kepada kita. Baik jamaah, kita akan masuk dulu mukadimah. Kita akan menggunakan Targhibur Ramadan. Targhibur Ramadan, kita harus menyambut bulan Ramadan. Apa persiapan yang harus kita siapkan di bulan Ramadan ini datang? Yang pertama jelas kita harus mengikuti jejak para sahabat, para tabi'in dan juga tabi'in. Yang pertama mereka persiapkan diri mereka adalah afrah, sangat bahagia, jiwanya sangat senang, jiwanya sangat bahagia kedatangan tamu yang agung. Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Syahrul Azimah, bulan penuh keagungan. Syahrul Rahmah, bulan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka harus bahagia. Sehingga kami menukil dari tulisan di beberapa kitab Sahih Fiqh Sunnah, Minhajul Muslim, dan kitab ulama. Saking bahagianya jemaah para sahabat, para tabi'in dan ulama mazhab serta generasi setelahnya. Saking bahagianya mereka ibadah atau terakhir Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan. Kita berapa? 6 bulan itu, bulan Ramadan ini bulan ke-9. Jadi kalau 6 bulan harusnya sejak Rabiul Akhir kita sudah bersiap. Harus senang bahagia. Maka saking bahagianya mereka itu para generasi salaf terdahulu, para salafus salih, mereka di antara mereka rahimahumullah mengarang beberapa doa. Dan doa ini bukan bid'ah ya. Jangan katakan doa bid'ah. Doa ini jangan katakan bid'ah. Walaupun bukan berasal dari Nabi SAW. Saya mau tanya, kita kalau minta kepada Allah dengan kalimat apa saja boleh? Maka ada doa yang ini bukan hadis Nabi. Dan ini masyhur di kalangan kaum muslimin yang berbunyi Allahumma barik lana fima, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah bagi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami usia kami menuju bulan Ramadan. Jadi jangan dikatakan oleh Allah, hal ini tidak dilarang. Hal ini tidak dilarang. Jadi kalau Anda mau berdoa, berdoa lain. Bahkan saya menemukan di dalam kitab Minhajul Muslim, kalau saya tidak salah, ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami ketika saya salah menyebutkan dalam kitab. Di antara kitab itu ya, kalau masalah Minhajul Muslim atau Sahih Fiqh Sunnah, sepatnya di Minhajul Muslim yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abi Bakar Al-Jazair. Ini di kitab tersebut ada doa yang dipanjatkan oleh sahabat, mirip-mirip. Intinya minta usia dipanjangkan hingga sempurna atau hingga sukses di dalam bulan Ramadan. Nah inilah kebahagiaan yang dipersiapkan. Itu al-awwal. Asalnya yang kedua, dalam yang Ramadan hendaknya kita ini sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Bukhari? Babul ilmu qabla al-qawl wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Jadi persiapannya bukan hanya kemudian tadi senang lalu berdoa yang kedua. Jadi senang lalu kemudian berdoa. Yang ketiga apa? Berilmu. Dan aku ungkapkan Imam Bukhari itu sebagaimana disampaikan oleh firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 19. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19,
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka berilmulah, maka pelajarilah, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah, mohon ampun atas dosa-dosa engkau kepada Allah. Dari ayat ini menunjukkan bahwasannya sebelum kita beribadah kepada Allah, sebelum kita mengkawinkan Allah, sebelum kita beristighfar atas suatu dosa, harus punya ilmu. Betul apa tidak? Ini kalau nggak punya ilmu ya nggak mungkin bisa mendirikan handphone dengan ilmu seperti ini. Ini berarti kan ada ilmunya, walaupun kadang-kadang nggak maksudnya. Semua itu harus ada ilmu. Apalagi kita tahu goal atau result, goal, tujuan dan hasil dari perjalanan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang bertakwa. Nggak mungkin ganjaran sebesar itu lalu kemudian kita tidak punya ilmu, nggak mungkin. Itu yang ketiga, ar-rabi'. Jadi yang pertama afrah, yang kedua afrah, yang ketiga adalah yakni al-ilm, berilmu, yang keempat mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa. Jadi sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita harus bersihkan jiwa. Kenapa? Jiwa yang bersih itu jiwa yang beruntung. Sebaliknya jiwa yang kotor itu jiwa yang merugi. Sebagaimana yang Allah Ta'ala utarakan dalam firman-Nya di surah Asy-Syams ayat 8, 9, 9 dan 10. Allah Ta'ala katakan qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh amat beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya. Dan ini juga sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW disampaikan juga kepada umatnya. Jadi sebelum melakukan suatu amal itu harus bersihkan dulu jiwa kita, diri kita. Mana dalilnya Ustaz? Surah Al-Mudaththir ayat itu. Jadi ini persiapan. Bersyukurnya kita kajian kita ini ada berapa bulan sebelum Ramadan. Surah Al-Mudaththir ayat keempat. Wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu wahai Muhammad bersihkan, sucikan. Pakaian di sini maknanya kata Imam Ibnu Katsir dan ulama mufasir, yang dibersihkan bukan hanya pakaian atau zahir yang kelihatan. Memang harus bersih dari najis, bersih dari hadas, bersih juga makannya. Makannya maksudnya tempatnya bersih sebelum kita beribadah. Tetapi bukan hanya zahir itu, tetapi yang lebih penting, wathiyabaka fatahhir, yang terpenting adalah membersihkan jiwa. Maka maaf ya, ini kalau kami di Medan ada kebiasaan di keluarga kami. Satu hari sebelum besok ada Ramadan kami mandi. Ya, itu kebiasaan keluarga ya. Tapi jangan dikatakan bid'ah. Karena ini bukan termasuk ibadah. Termasuk adalah karena gini loh, kadang-kadang ada seorang dai itu gampang mengatakan bid'ah. Atau seorang menuntut ilmu itu bid'ah itu. Jangan begitu, jangan. Gak gampang kita mengatakan ini bid'ah, ini sunnah, itu gak gampang. Semua harus dengan dalil. Nah sekarang kalau bukan membenarkan perbuatan keluarga saya ya. Karena mungkin di sebagian keluarga Anda juga sama, misalnya di keluarga kami atau di Medan sebagian besar. Sebelum Ramadan misalnya sore hari ini ya, itu dimasakin daun pandan, direbus, terus campur air, nanti kami mandi seperti itu. Kalau mau dibilang dalil, kalau adanya orang wudhu itu adalah ibadah, dalilnya jelas. Dalilnya di surah Al-Mudaththir yang keempat. Tapi kan ini bukan ibadah, suruh hanya bersih-bersih aja, paham maksud saya? Paham ya? Makanya jangan kita berusuzon dulu. Karena tidak pernah keluarga kami mengatakan, atau misalnya siapapun orangnya hari ini yang dia mandi-mandi gitu sebelum Ramadan. Ibaratnya kalau mau Jumatan itu kan mandi dulu kan. Kita nggak pernah mengatakan itu ibadah. Nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan wajib atau sunnah, nah itu baru jadi bid'ah nanti. Paham ya? Paham maksudnya? Konsep bid'ah itu ketika seseorang mewajibkan yang tidak wajib, mensunahkan yang tidak sunnah. Itu baru namanya bid'ah. Apalagi mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, itu lebih bid'ah lagi. Halal kata Allah diharamkan sama dia, haram kata Allah dihalalkan sama dia, itu baru bid'ah namanya. Paham maksud saya ya? Jadi yang terpenting kembali wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah, maknanya jiwa. Dibersihkan dari apa? Dari dua hal. Dari dua hal. Yang pertama apa? An-niyat. Kita pelajari niat yang harus diluruskan.
Makanya Bapak Ibu kita belajar masalah niat dalam kitab Khulasat Tahdhibil Ilm, tidak boleh lagi kita memasang niat itu tujuannya 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kalau Ramadan niatnya karena Allah ibadah, tidak boleh niatnya ini saatnya untuk merampingkan tubuh, menurunkan berat badan, tidak boleh. Tidak boleh juga niatnya supaya sehat, tidak boleh. Allah tidak mau diduakan dalam niat dan tujuan. Efek dari turunnya berat badan, maksudnya turunnya berat badan dan kemudian sehat itu efek aja, efek dunia. Kalau memang Ramadan itu orang bisa jadi berat badannya turun, sekarang saya mau tanya, lebih banyak yang turun berat badannya apa yang bertambah? Yang kacang bu, bertambah. Saya jujur semua dapat pahala, yang mau jujur saya orang jujur diberi hidayah. Baik, iya gimana nggak tambah berat badannya? Habis tarawih makan, tadi namanya nggak turun ya kan? Ya. Habis itu subuh, habis sahurnya jam 3 kita belajar ya. Habis sahur turun bener. Oh orang nambah berat badannya. Jadi nggak boleh niatnya puasa itu karena dunia. Kita udah pelajari. Juga supaya saya nggak perlu diniatkan. Itu akan mengikuti sudah, itu akar dari suatu ibadah. Efek dari suatu ibadah itu mengikuti sudah. Jadi niatnya karena siapa? Yang kedua, membersihkan jiwa adalah dari apa? Dari as-sayyi'at minal kabair was-saghair. Dari dosa dan kesalahan. Apakah itu dosa-dosa besar atau dosa kecil? Maka sebelum Ramadan datang jemaah, harusnya kita membersihkan hati kita, jiwa kita dari dosa-dosa. Jangan mau tuh nongkrong dibiarkan di dalam jiwa kita menyimpan satu dosa yang belum kita bertaubat, 2 dosa, 3 dosa, 4 dosa. Jangan sampai. Apalagi itu dosa besar. Jadi harusnya istighfar dan taubatnya bukan pas Ramadan, sekarang. Bahkan ulama di kalangan sahabat dan tabi'in istighfar taubatnya kapan? Sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Startnya. Jadi Rabiul Akhir sampai bulan Sya'ban. Kalau bahasa mudahnya, Ramadan itu adalah bulan kita memanen. Bulan kita menanam itu 11 bulan selain Ramadan. Sekarang saya mau tanya, secara rasional ya, petani sama tukang kebun itu lebih lama memanennya atau lebih mana yang lama? Menanam atau memanen? Menanam atau memanen? Nanam jemaah. Masalah juga di Tembalang nggak ada ini sih ya, nggak ada sawah loh ya. Yang Gunung Pati loh. Rumah saya kan mewah, dekat sawah. Belakangnya itu coba jangan kalau kata Azam itu kan mau sawah kanan gini kan rumah saya di situ. Iya, mereka kalau menanam, kalau padinya ditunjuk kayak kemarin tuh ya, padinya sudah di ini, mereka tanamin telur, ditanami kemarin itu, kalau nggak salah jagung. Nanamnya itu lama prosesnya ya, manennya sebentar. Sama bulan Ramadan ini bulan kita memanen. 11 bulan itu menentukan kita bulan Ramadan, jangan dibalik. Kenapa? Karena nggak mungkin seorang itu akan terbiasa melakukan kebaikan kalau sebelumnya tidak biasa. Paham maksud saya? Nggak biasa puasa, misalnya nggak biasa sholat malam. Nanti Ramadan kaget nih. Nggak bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Masuk bulan Ramadan kaget. Paham ya? Makanya harus dibersihkan kita ini apa? Dari dosa dan maksiat. Kenapa Ustaz? Karena ada hadis Nabi SAW. As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhana ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ijtanabatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang lain yang akan datang, Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang sekarang. Ya, jadi di sholat 5 waktu, Jumat satu dan Jumat yang lain, Ramadan satu dan Ramadan yang lainnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Selama seseorang itu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Jadi kalau ada orang yang sholat 5 waktu masih nggak bisa meninggalkan dosa besar, maka sholat 5 waktu itu tidak akan menghapus dosa-dosa di antaranya. Asal penghapus dosa yang kita kerjakan setelah ba'da wudu. Sholat maghrib nanti itu menghapus dosa-dosa kita setelah ba'dal asar. Sholat isya adalah penghapus dosa-dosa setelah maghrib. Dan yang paling panjang sholat subuh, penghapus dosa-dosa setelah isya.
Kecuali kalau habis sisa tidur, nggak ada dosa. Habis subuh sampai zuhur, zuhur penghapus dosa-dosa setelah subuh. Itu dosa kecil, as-shaghair. Jumat yang lalu dan Jumat yang akan datang terhapus dengan Jumat yang akan datang. Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini akan terhapus dosa di antaranya, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan dalam hadisnya yang mulia, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kita sering mendengar hadis itu. Bapak Ibu masih di sini? Ngantuk? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat dong pulang. Ini saya ini belum berhenti sampai sekarang mengajar. Alhamdulillah ya. Jadi kalau dari pagi belum berhenti gitu. Jadi suruh tadi tak kira saya mau istirahat, ternyata ngajar di BSD. Itu BSD sih. Jadi ngajar di sana. Nanti habis itu habis sisa pergi lagi ke pondok. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Supaya bapak semangat. Ustaz ya semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai belum masuk nasi satu saya nggak pun. Belum benar saya nggak berani berdusta. Nggak sempat belum mau gimana. Ini makan kue gitu. Kue apa aja dimakan. Minum gitu. Semangat ya. Semangat ya. Kau ngantuk masalahnya lebih baik. Suruh ono kopi. Ono udal. Selesai misalnya. Kan Bapak lu bisa panjatkan bilang udah selesai. Manut aja pemerintah ya kan. Nanti sudah vaksin 2 kali. Saya Moderna 2 kali selesai. Jangan tinggal booster. Saya udah nggak perlu booster. Nah, tahun depan suntik lagi, ya kan? Johnson & Johnson. Ya semua baik. Semua pemerintah. Nggak usah diare-arein. Doakan yang baik untuk pemerintah. Gitu ya. Karena ahlu sunnah itu nggak boleh jelek-jelekan pemerintah. Doakan yang baik. Lanjut ya. Dosa-dosa, hati-hati, istighfar dan taubat. Jadi percuma nih, kata di hadis Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban," barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena imannya kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan dihapus baginya dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kalau itu dikerjakan syarat ini, seandainya dikerjakan syarat ini, apa syaratnya? Dia meninggalkan, menjauhkan diri dari dosa besar. Jadi sholatnya, jumatannya, puasanya, semua amal ibadahnya kalau masih berbuat syirik nggak bisa. Sholatnya, puasanya, zakatnya, masih makan harta haram percuma. Sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, jumatannya masih durhaka sama orang itu kan dosa besar ya. Tidak akan Allah Ta'ala ampuni Ramadan 1 ke Ramadan ini. Maka bertaubatlah. Seorang istri yang pernah nyakiti hati suami, rotok balilo ini nggak ada, sini baik-baik sini. Insyaallah sini ibu baik-baik semua, alhamdulillah. Rotok balilo ini apa? Bahasa Jawa ini memang enak. Balilo ini apa? Kan dari ngeyel, kan dari ngeyel jual aja kita dan suami. Contoh di sini nggak ada nih, istri ibu ini baik semua, alhamdulillah. Dikasih tahu sidik malah berdalil. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suami ngomong A sampai B, dia ngomong A sampai Z pada kata taubat bu, ya. Istighfar taubat, minta maaf sama suami. Itu dosa itu. Apalagi ada yang buka aib suami melalui sosmed, update status. Hari ini dia mengecewakanku, cerai. Taubat. Karena percuma nanti Ramadannya, dia harus bersih-bersih dulu dari sekarang. Yang punya salah dengan hak adami, minta maaf, kembalikan haknya. Kalau nggak Ramadannya percuma. Sholatnya akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Makanya kan tidak sedikit orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga kan? Pahalanya ganjaran. Kenapa? Karena sebelum Ramadan datang, urusannya kepada Allah dan urusannya kepada manusia belum selesai. Bersihkan. Itu ya, itulah persiapan. Dan yang kelima ya persiapan kita pelajari tentang puasa. Kalau udah 4 poin itu ya fokus, kita akan pelajari, rule-nya akan diajarkan. Kita bisa pakai 2 kitab inilah. Yang satu saya Kifayatul Akhyar, yang kedua ini Kifayatul Akhyar ini yang menulis adalah Al-Imam Taqiyuddin, yakni Abi Bakr Muhammad Al-Husaini Al-Husani
Al-Damsyiki Asy-Syafi'i. Yang kedua adalah kitab Syarhul Manhajis Salikin wa Tawbihi Al-Fiqh Fid Din, tulisannya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Shalal Utsaimin. Pokoknya jenengan nggak kenal iya aja lah, anggap aja tahu gitu ya. Kenapa saya sebut? Supaya ini keberkahan nyampe kepada pahalanya sampai ke beliau nih, harus disebut ulamanya. Torikohnya penuntut ilmu itu gitu, jadi ulamanya disebut. Dan yang masyarakat kitabnya adalah Al-Ustaz Dr. Sulaiman bin Abdullah Al-Qusairi, hafidhullah ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya, menerima seluruh amal solehnya, dosa orang tuanya, guru dan seluruh kaum muslimin. Juga ini saya bawa lagi dua kitab yang lainnya, tadi Sahih Fiqh Sunnah, ada Minhajul Muslim juga ini saya buka, dan ada Sifat Saum Nabi alaihi salatu wasallam, tulisannya Syekh Jibril. Kalau Minhajul Muslim itu, kalau jenengan ikuti Ustaz Khalid Basalamah misalnya, itu sering beliau itu sering pakai Minhajul Muslim di kajiannya. Kalau saya pakai kitab yang lain, karena banyak. Nah, jadi ini kenapa saya memakai dua madhab jamaah? Karena saya mengatakan tadi di awal, di Indonesia ini madhabnya Syafi'i, maka kitab Syafi'i harus dibaca dan harus disampaikan. Namanya Kifatul Akhyar. Dan kitab ini saya sampaikan tadi pagi juga di Dr. Karyadi. Ini kita kalau di pondok pesantren Salafiyah itu diajarkan tuh kelasnya SMP. Coba yang SMP itu bacanya kitab dulu kayak gini. Ini kadang-kadang kita ini baru ngaji setahun, 2 tahun, 5 tahun, ini merasa udah ngalim nih. Tapi pondok pesantren ini sudah khatam ya. Bulughul Maram selesai. Ya. Terus ini namanya Salikiniyah, ini seimbang walaupun sebenarnya lebih banyak ini penjelasannya. Ini Hambali. Maka kita akan gabung, kita akan mix, kita akan blend, sehingga nanti Bapak Ibu tuh nggak gampang menyalahkan orang lain. Nggak gampang menyalahkan orang lain. Ternyata yang mengikuti madhab ini dalilnya ono. Dan perlu saya sampaikan nih Bapak Ibu, kalau ada seorang dai yang mengatakan kita berislam tuh nggak perlu bermadhab, misalnya gitu, itu orang yang ngomong begitu, itu harus belajar lagi. 4 ulama madhab ini alim enggak? Alim enggak? Alim. Imam Malik itu tabi'in loh, muridnya tabi'in senior, Sufyan Tsauri, muridnya Imam Malik, murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tadi buat tabi'in. Jadi mereka adalah ulama-ulama, masya Allah, yang dipilih oleh Allah untuk menjelaskan Islam. Tapi saya nggak boleh memaksa Anda untuk mengikuti madhab yang mana, silahkan. Selama kedua madhab ini berdasarkan dalilnya. Kata Ji, paham ya? Itu udah sering saya sampaikan di kajian Khulasath. Tadi bilang udah saya sampaikan. Ingat Bapak Ibu, jangan gampang-gampang menyalah-nyalahkan ibadah orang, karena kita nggak paham ilmu. Gitu ya. Lanjut. Nah, kita masuk pertama dari sisi yakni definisi. Tenang Bapak Ibu, 45 menit tadi selesai. Jadi gak usah lihat dia aja, biar ustadznya aja yang lihat aja. Ustadznya kalau lihat jam, ustadznya stres. Makanya burung rampung harus ngeliatin jam. Semangat ya. Asyam lughatan. Puasa dari sisi bahasa. Nah, kita akan bahas puasa dari sisi bahasa. Puasa dari sisi bahasa ini maknanya adalah al-imsaku. Di dalam kitab Minhajul Muslim, Manhajis Salikin, maknanya puasa adalah al-imsaku, menahan diri. Kalau di dalam kitabnya Kifayatul Akhyar dikompletin al-imsaku 'anil syai', menahan diri dari sesuatu. Sesuatu itu nanti dibahas. Jadi menahan diri dari sesuatu. Apakah nggak pakai dalil ulama-ulama madzhab ini? Pakai dalil. Dalilnya ditukil misalnya dalam kitab Kifayatul Akhyar dan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah sama dalilnya. Surah Maryam ayat 26. Surah Maryam ayat berapa? 26. Nih saya buka juga nih Sahih Fiqh Sunnah. Biar Bapak Ibu semangat. Sama dalilnya di sini. Yang pertama adalah bunyi dalilnya adalah inni nadartu lirrahmani shauman.
Ini sesungguhnya aku, kata Maryam, nadartu, bernadar, lirrahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, sauman, berpuasa, maknanya menahan diri. Jadi ini adalah ungkapannya Ibunda Maryam, ibu dari Nabi Isa. Maksud sauman ini bukan puasa, tapi Ibunda Maryam maknanya menahan diri dari ucapan, karena beliau dituduh berzina, punya anak di luar nikah. Padahal Nabi Isa itu ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam rahimnya siapa? Ibunda Maryam. Maka ketika tuduhan dari Bani Israel yang mereka lisan penuh laknat itu menuduh Ibunda Maryam ashabul jannah, penghuni surga, maka kemudian dia mengatakan dan Allah mendengar, inni nadartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk menahan diri. Ini juga jadi dalil Bapak Ibu, kalau kita dituduh orang lain, dizolimi orang lain itu sauman. Sauman bukan puasa. Nah, nggak usah perlu kita kelarisi sakit, kelarisi kebo, nggak perlu. Konferensi pers nggak perlu. Nggak perlu kita nih tabayun. Kalau ada yang nanya, jelaskan dari nanya, nggak perlu dijelaskan sama orang. Kenapa? Kalau orang benar, itu apa kata Nabi? Nabi mengatakan as-sidqu tuma'ninah. Kejujuran itu melahirkan ketenangan. Wal kadhiba ghibatun, sedangkan kedustaan itu hatinya resah. Betul nggak? Kalau orang jujur kan tenang nggak? Tenang aja, nggak bersalah. Jadi Ibunda Maryam dia diam tenang. Jadi puasa itu artinya menahan. Itu secara bahasa. Secara syar'i, kalau dalam kitab Minhajis Salihin ini atau syarahnya, beliau katakan wa fi syar'i al-imsaku bi niyyati an tanawulil muftirati fi syahri Ramadan min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Maknanya puasa secara syar'i adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat karena Allah berpuasa di bulan Ramadan dari sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Dari sejak subuh sampai maghrib. Tapi niatnya jelas, yakni menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dengan niat beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Itu namanya puasa. Jadi kalau niatnya gen sehat, gen cepat langsing, itu bukan namanya, bukan puasa. Kenapa gak diet aja? Kamu Pak Ibu, kami ini kok ada yang batuk itu tersinggung apa? Enggak ya Bu ya, semangat ya Bu. Enggak apa-apa, ini enggak ada Covid, insya Allah sehat gitu. Bu orang batuk jodi, orang udah sehat. Pak LBP belum sudah gak ada, sudah lah gitu. Udah santai, jangan kemudian gitu loh, jangan. Malah penyakitnya malah tambah masuk, biasa aja. Justru soalnya itu pakai masker terus, malah marah sakit gitu. Nafas malah ngantuk, kurang gitu. Biasa aja. Ya paham ya? Yang di bodinya dikuatin, makan bakso, contohnya kambing gitu. Makannya kena seger-seger ya kan? Istri suami dibahagiakan, anak disenengin, imun booster, betul nggak sih? Menuntut ilmu, saya pikir itu betul. Kalau Rusia, Ukraina, Suriah, Palestina, negeri konflik nggak ada COVID, adanya rudal, betul nggak? Betul nggak sih? Betul nggak? Ya jadi sudah vaksin sudah selesai, sudah jaga kesehatan. Banyakin doa, yakin sama Allah yang memberikan kesehatan tersebut. Betul nggak? Sambut Ramadan dengan bahagia, nongkrong gitu, lanjut nggak Pak Bu? Lanjut. Ngantuk, kita kasih permiso. Lanjut. Maka Bapak Ibu Allah dari definisinya aja udah kelihatan. Puasa itu ya niat karena Allah menahan hal-hal yang menjadikan puasa itu batal. Hanya sebentar kok, dari subuh sampai maghrib, hanya 13 jam. Ya, coba 24 jam kurang 13 berapa sih? Separuh malam kita sudah malam soal apa? Jadi di jenazah misalnya puasa tadi subuh sampai maghrib. Setelah itu mau mana terus silahkan. Nek kuat lambungnya itu. Yang puasa itu cuma sebentar. Yang lucunya kalau nggak Ramadan itu nahannya kuat gitu, nahan selesai nasi sekali. Pas Ramadan itu rodok-rodok mana? Orangnya di luar sana di sini kan. Dok gas.
sahur 1 piring, nanti buka puasa makan kolak, makan gorengan, habis tarawih mangan mie goreng, nasi ruwet, sate padang, sudah gue. Bangun malam kabur, betul nggak? Nanti kita kapan ya? Biasanya kalau Ramadannya benar ini, kalau Ramadannya benar, nggak pun diniatkan. Kalau menjalankan sunnah Nabi SAW, berat badannya turun, nggak usah diniatkan, turun misalnya. Kalau Ramadannya beneran loh ya, pola makannya, pola amalnya, pola tidurnya, insya Allah tuh. Kalau model-model kayak saya atau model kayak jenengan itu harus yang mangannya cepat lemu. Harus yang makan akhir lalu lemu. Ada nggak ya? Berarti buat ibu-ibu mantap gitu. Kalau buat bapak-bapak itu gimana? Makan akhir lalu lemu. Kalau model saya ini kalau makannya banyak itu cepat. Makanya harus direm. Ya, baik. Itu definisi. Sekarang kita masuk tulisannya Syekh. Bukan, sebelum itu sumber dari semua ini kata beliau, kata Syekh Sa'di dalam kitabnya, dan juga saya buka dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah juga sama. Dalil yang mereka angkat ulama-ulama ini, bahkan Minhajul Muslim juga sama. Yakni dalil itu semua adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Itu semua dalil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, berpuasalah sebagai telah diwajibkan oleh Allah berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tadi pagi juga saya sampaikan di kajian saya menjelang siang. Ternyata harusnya kita teliti ya. Kita harus teliti apa yang dimaksud ayat Allah telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang tersebut? Ya. Kan berarti kan puasa Ramadan ini sebelum datang Nabi Muhammad SAW telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Dan dalam sirah saya buka itu di buku sirah di zaman Nabi Ibrahim belum ada puasa Ramadan. Gak ada. Nabi Ismail belum ada, saya temukan dalilnya. Sampai kemudian saya ketika membaca Nabi dan Rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad dan Isa SAW, ternyata di situ Allah menurunkan perintah kepada Nabi Isa dan umatnya yang Bani Israil untuk berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Jadi kalau misalnya dengan kalau bahasa sekarang ngulik, harusnya diulik tuh, penasaran harusnya. Kok bisa ada ayat Allah berpuluh-puluh tahun kita temui, tapi baru tahu sekarang. Ya benar ya. Wajib puasa tapi tidak pernah mikir umat sebelum kita siapa yang diwajibkan. Harusnya kan penasaran loh. Ya. Kalau drakor penasaran nih. Kalau perkara dunia penasaran. Tapi kalau dalam perkara ini kadang-kadang kita yang penuntut ilmu tidak penasaran. Harusnya penasaran. Ternyata yang diwajibkan sebelum kita adalah umat Nabi Isa. Ini dalilnya ya. Proses saya ceritakan tidak di sirah. Kemudian jangan kata Allah wa yujibu siyam Ramadan ala kulli muslim balighun aqilun qadirun ala sawmi bi ru'yati hilalihi aw ikmalu sya'ban 30 yawman. Kali ini kita akan menggabungkan tulisannya ini dengan kitab Kitabul Akhir. Ternyata yang pertama ini adalah dan diwajibkan berpuasa Ramadan itu pada 4 golongan. Jadi kalau menurut Madzhab Hambali dalam kitab ini yang diwajibkan berpuasa itu pada 4 golongan dalam kitab ini. Tapi kalau dalam kitab Kitabul Akhir disebut apa? Wasyara'itu wujubus shaumi thalathati asya'. Syarat wajibnya puasa ada pada 3 golongan. Berarti yang 1 4 dan 1 3. Bapak mau yang mana dulu nih? Hambali atau Syafi'i dulu? Kita blend aja ya. Dia kayak Arabica sama Robusta itu kan. Enak itu ya. Arabica Robusta jadinya cappuccino beda ya. Yang suka kopi dan tahu ini. Ibu masih di sini, Bu? Kok ada suara-suara indah di belakang? Yang belakang Ustaznya. Yang pertama al-awwal, yang pertama al-Islam. Berarti kewajiban yang pertama itu harus
Muslim, agama Islam, jelas. Dalilnya mana Ustaz? Jelas tadi Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Berarti syarat pertama atau kewajiban yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, asalnya al-bulugh atau balighun, akhir baligh. Bapak Ibu, kalau akhir baligh itu buat laki-laki jelas, buat perempuan pun jelas. Ini buat bapak-bapak yang punya anak yang laki SMP harus perhatikan. Baligh itu umumnya bahasa Indonesianya apa? Mimpi basah. Mimpi basah tuh dalam Islam harusnya ada 3. Ngompol, ya kan? Kemudian keluar nadinya atau maninya. Dan kalau anak kita itu bangun itu kemudian basah, kemudian dikatakan balik ternyata ngompol, itu bukan akhir balik. Masa nggak bisa bedakan air kencing? Yang kedua madi. Madi itu apa Ustaz? Sepakat ulama. Indah ulama, indah jumhur sepakat madi itu adalah air yang keluar dari farji dari kemaluan karena daya rangsang. Dan ini banyak pada diri wanita. Maaf ya, ini ilmu nggak perlu nanti. Saya ingat 8 tahun yang lalu daerah Tembalang. Saya ngisi itu di murid saya di Villa Tembalang itu. Fikih toharo sampai fikih haji toh yang selesai mereka. Dan dari tata cara fikih toharo itu dari haid, nifas, buang air kecil yang syam itu tak ajarkan. Padahal ibu-ibunya itu seusia saya rasanya. Tapi yang nggak berdua, 6, 7, nggak perlu malu katanya fikih. Madi itu apa Bapak Ibu? Madi itu kan kalau saya nilai, ini penilaian saya bisa jadi salah. Dia ini jumlahnya lebih banyak. Beda dengan mani. Kalau mani itu kan kental. Kalau nempel di celana itu bisa dikerik itu mani. Tapi kalau air madi itu kalau nempel di celana laki-laki atau perempuan, itu biasanya itu banyak jumlahnya dan dia nggak bisa dikerik. Dan baunya itu seperti air mani. Baunya itu. Paham maksud saya? Jadi kalau anak laki misalnya bau itu basah, tapi nggak ada yang bisa dikerik. Kayak maaf kayak ingus kan mani kan kayak ingus kan. Ini madi. Bukan ngompol, bukan mani, itu namanya madi dan itu tidak baligh. Berarti dia belum baligh. Baligh itu kalau dia sudah keluar air. Dan tadi saya katakan, madi itu paling banyak pada diri wanita dan itu sangat membantu sangat membantu hubungan jima. Paham ya? Dan madi itu najis. Maka kenapa kalau mandi junub itu disunahkan ya sebelum diurus baju tubuh itu dicuci air ini disiram dulu farjinya buat laki-laki dan perempuan. Paham ini? Paham? Besok-besok kita belajar lah fikih tohar. Besok-besok tak kapan mau lah. Lanjut ya. Nanti kalau ada momentum kita akan belajar. Mungkin nanti selama Ramadan kita bahas fikih sholat, fikih tohar, insyaallah. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah baru kedua adalah mani, ketiga adalah mani. Jadi kalau yang keluar mani, berarti anak laki akhirnya. Kalau sudah begitu wajib dia puasa, wajib dia sholat. Kalau pada wanita haid dan usia haid ibu-ibu itu berdasarkan ketentuan dan takdir yang Allah tentukan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Itu haidnya ibunda Aisyah itu usia 9 tahun. Jadi kalau anak gadis ibu haidnya 10 tahun itu bukan karena penyakit. Ibunda Aisyah 9 tahun. Jadi standar normatif anak gadis itu haid itu usia 9 tahun. Mungkin ibu-ibu ada yang 14 tahun gitu ya. Kelamaan itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting haid daripada nggak haid. Gak tau mungkin ibu-ibu lupa, bapak-bapaknya lupa mungkin tak tanya kapan mimpi bahasanya lali Ustaz. Kalau bapak lali, oh jualan anak-anak jual lali, jerit kayak ini anak bapak nih. Anak berapa Pak? Kedua. Ini besok dia ketika sudah kelas 6 menjelang SMP itu harus diperhatikan, dikasih tahu seperti saya kasih tahu tadi. Paham ya? Tapi maninya udah didudukin. Maksudnya dikasih tahu aja nih betul-betul ini. Jadi kalau mani itu seperti air ingus, maaf ya agak kotor tapi kayak gitu. Harus dijelaskan Pak. Karena kalau dia nggak paham, kita nggak ngajarkan, dia sudah akhir balik, kita nggak tahu, kita yang nanggung dosa. Ayah yang nanggung dosa. Ya, yang perempuan juga sama, haid
Jadi 9, 10, pokoknya mulai dari 9 aja itu sudah haid. Nah itu kalau sudah namanya akhir balik. Dan masalah balik Bapak Ibu, dalilnya ada. Dalilnya dinukil oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Qusayri. Dalil balik itu adalah hadis dari ibu-ibu dengerin. Bentar lagi saya pulang. Aku yang sajari bisa ngeleh ngomongin. Tak tahan. Nanti 15 menit lagi tak sudah aja ya. Yang mencari partak mau padang ya. Udah muter-muter ini dari pagi belum meletui. Semangat, ayo Bu. 15 menit lagi kita pulang. Ya. Di sini ada hadis dari Ar-Rabi bintu Ma'ud radhiyallahu ta'ala anha. Qalat dia berkata, "Kunna nasumu sibyanina as-sughari." Jadi kami ini berarti anak kecil. Kami berpuasa tatkala kami masih kecil. Masih anak-anak itu puasa. Wa naj'alu lahum al-lu'bah min al-'an. Dan kami menjadikan bagi mereka, maksudnya kami yang berpuasa, pada saat puasa itu kami menjadikan diri kami itu ya ini media belajar gitu. Sehingga kami kalau puasa itu sering berdiam diri di rumah. Paham maksudnya? Jadi maksudnya lebih kepada dia media belajar. Dan ini kan kita tahu. Lalu apa kata Nabi? Fa'idha buki ahaduhum ala tu'ami a'taynahu dzakah. Maka apabila salah seorang di antara kami atau di antara mereka itu nangis, minta makan. Jadi nangis karena minta makan. Berarti lah pernah ngalamin? Pernah lah. Maksudnya nggak pernah masih kecil. Suruh belajar kosong. Haus Pak. Ya kan? Haus Mak. Pernah nggak? Pernah. Ya kan? Dulu aja cerita ingat nggak waktu SMP dari rumah puasa tekan sekolah kosong. Kayaknya Pak. Ayo. Ya semoga dia punya dosa-dosa kita nggak tahu ya kan ya. Lalu apa kata beliau sahabat ini? Akhirnya udah. Lalu anak kecilnya nangis karena dia mau makan, haus tadi dikasih makan. Hatta yakuna indal iftar, sehingga sampailah waktu berbuka. Ini jadi dalil kalau anak-anak itu tidak wajib puasa. Hanya saja kalau udah usia 7 tahun. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya ketika Nabi memerintahkan sahabat yang anaknya udah 7 tahun murus sholat, diperintahkan untuk sholat. Jadi kalau Nabi memerintahkan anak-anaknya sahabat untuk sholat 5 waktu dari usia 7 tahun, merintahkan itu berarti maksudnya diajarkan gitu. Nanti kalau usia 10 tahun kalau nggak mau sholat dipukul, tapi pukul jangan pakai gagang sapu loh Pak. Ujung pakai kekerasan, maksudnya pukul itu ya beri teguran, ketegasan gitu. Misalnya, ayo sholat. Nah itu bukan sholat batak sabat, jangan gitu Pak. Itu menyelisih sunnah Nabi. Ada yang lucu di luar sana ya. Anaknya konsolan di masjid, bapaknya masih main manu. Ayo, sholat lele, sholat Kak. Bapaknya malah main manu. Anak-anaknya konsolan ke masjid, ibunya masih nonton drakor. Mantap. Di sini nggak ada yang baik semua. Alhamdulillah. Semoga mereka diberi hidayah. Amin Allahumma. Lanjut kamu Mbak. Jadi kalau anak kecil puasanya kapan Ustaz? Kalau mulai disarankan untuk puasa sehari belajar usia 7 tahun. Kurang dari itu boleh Ustaz? Boleh. Tapi jangan dipaksa loh Bapak Ibu. Kalau anaknya mau buka tengah hari boleh biarkan. Biar dia mencintai dulu itu ibadah, bukan karena terpaksa. Apalagi ini ya, kalau kamu puasa nggak kena nggak dikasih THR. Astagfirullahaladzim. Malah balasannya dunia baik. Jangan gitu toh Bu. Nanti kalau puasanya genap 30 hari berarti 300.000. Nah, ayo puasa ya. Kalau nggak puasa nggak dapat. Ya Allah ya Karim. Jangan begitu dong Bu Pak. Harus penuh. Kalau saya 7 tahun ini belum akhir balik. Berarti suruh belajar. Paham? Tapi juga jangan lemah ibu-ibunya. Anaknya mampu tapi karena anaknya maaf ya kan anaknya sudah mampu, sudah 8 tahun udah mampu, sudah tahun udah mampu. Tapi anaknya manja gitu, ibunya sakit. Ya nggak jadi anaknya. Ya Pak Bu ya, Pak maksud saya. Berarti bagaimana? Diajar. Dia mencintai ibadah, jangan dipaksa.
Apalagi tadi contohnya bapak-bapak main nano itu, anak konsolan bapaknya main nano, astagfirullahaladzim, main burung doro sisa tombal, anaknya sholat yang langgar, ngaji bapaknya main nano, pulang-pulang bukan dari bawa sarung pakai songkok, malah bawa keranjang burung gitu. Ini kalau kayak gini nih, doanya harus dibanyakin buat mereka. Makanya kalau saya lihat Gunung Pati, kalau jenengan anaknya di Al Azhar itu kan sebelah kiri kan ada kan itu tuh tempat orang main burung tuh. Oh itu nggak kalau nggak maghrib rakbar itu. Lewat situ dah doain. Mau Jumatan ya main, doain ya Allah beri mereka hidayah. Ojo bilang jangan sampai di hati ngomong gini, penghuni rokok kabeh. Jangan begitu, jangan. Kita nggak boleh menjudge orang gitu ya kan. Kadang-kadang orang kalau udah ngaji kekencangan tuh lihat yang orang langsung ngerokok ya lawannya. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Justru kalau ketemu mereka buka kaca, kalau saya boleh buka kaca, kadang-kadang saya sapa, amit mas, senyumin, nggak apa-apa gitu. Baru ditutup wajahnya, buka kaca wajahnya begini. Memang itu Allah itu nggak bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu nggak boleh merendahkan orang lain, sekalipun dia maksiat. Bisa jadi malah ikhlas taubatnya diterima, kita malah tidak diterima. Nggak boleh ya. Kalau nggak ngaji itu hatinya harus bersih. Pokoknya geling-geling tukang goyang musik maksiat, ojo dibilang ashabul nar ya. Doakan. Itu balik. Yang ketiga, asalis yang diwajibkan yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Jadi udah Islam, balik, kemudian berakal. Berakal itu ada dalilnya Ustaz? Ada. Dalam kitab ini nggak ketemu. Di kitab ini tidak dicantumkan dalilnya, saya belum ketemu. Tapi di dalam Kifatul Akhir ini malah ketemu dalilnya, hadis. Masya Allah. Dalam Sahih Fikih Sunnah ada, Minhajul Muslim juga ada. Apa bunyi hadisnya? Qala Mu'allif rahimahullahu taala alaihi salatu wasallam bersabda, Rafa'ul qalami an thalathati minhum as-sibyu wal majnun wal na'im. Kata Nabi SAW, diangkatnya pena atas 3 golongan. Maksud diangkatnya pena itu tidak diwajibkan. Jadi orang-orang yang lepas dari kewajiban beribadah, dari perintah Allah dan larangan Allah, ada 3 golongan. Pertama apa? As-sibyu, anak kecil. Wal majnun. Majnun. Gila. Makanya jangan langsung Laila Majnun, berarti Laila orang gila. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu ya. Majnun nggak boleh ngomong orang Majnun. Itu mengejek tenan, astagfirullahaladzim. Ini buruk sekali. Manggil dia Majnun, nggak boleh gitu ya. Majnun itu gila, berarti tidak berakal. Warna ilmu tidur. Orang yang tidur itu berakal nggak? Berakal tidak? Nah, berarti kalau jenengan lagi kajian itu tidur, ya misalnya, berarti gugur gak kewajibannya? Gugur gak? Ustaznya pulang. Ya kan udah tidur semua. Maka ustaznya pulang. Jadi ada 3 golongan, anak kecil, orang gila, sama orang yang apa tadi? Tidur. Jadi kalau ada orang yang dia maaf di bulan Ramadan, Masya Allah diberi hadiah atau gimana ya, selama 3 hari bahkan seminggu dia tidur, dibangun nggak bangun-bangun, kan bisa jadi kan, maka gugur semua kewajiban. Dan kata para ulama indal jumhur, orang yang tertidur mau 3 hari, 1 hari, seminggu bahkan mungkin sebulan, maka ketika dia bangun dia wajib mengqadha kewajibannya, qadha sholatnya, qadha juga puasanya. Kalau memang betul-betul ibadah Allah itu. Tapi kalau berkenan kita dulu memang nggak tidur gitu kan, dulunya memang maksiat, sholat yang tinggalkan, ini ulama khilafiyah. Yang paling kuat pendapatnya jangan diqadha, cukup istighfar taubat, tidak perlu diqadha itu sholatnya yang sudah tertinggal. Nah, jangan mau qadha terus piye ngitungnya coba tak apa. Kali pernah kayaknya aku tanggal sekian dia pernah sholat subuh sekali toh. Yang maghrib apa kan umat itu nih. Cukup taubatan nasuha diampuni. Paham nggak maksud saya? Paham ini? Juga sama-sama ibu-ibu, misalnya sudah datang waktu maghrib, ditunda-tunda, ya, mau ditunda-tunda nanti kosak-kosik,
pas mengambil wudhu 15 menit lagi sholat isya datang haid. Itu gimana tuh? Dikodol maghribnya. Belum dia sengaja kok. Paham ya? Dan itu ungkapannya ulama Hanabila dan Syafi'iyah. Paham yang maksud saya ya? Paham ya? Berarti berakal. Nah sekarang pertanyaannya, maaf dengan tidak maksud merendahkan, menghina, apalagi naudzubillah menjatuhkan mental atau selainnya. Misalnya ada saudara kita yang diberi Allah nikmat, anaknya atau dirinya Down syndrome atau autis atau semacamnya. Kira-kira secara ilmu medis dan ilmu pada umumnya kesepakatan semua orang yang normal, ini orang seperti ini berakal nggak sebenarnya? Orang anak-anak yang Down syndrome dan autis itu berakal nggak sebenarnya? Hah? Akalnya normal nggak? Ya berarti kan maksudnya ya berakal, tapi maksud saya normal apa enggak gitu loh. Normal apa buatan? Ya enggak. Ya kan dia kan kadang untuk jangankan kebaikan untuk orang lain, kebaikan buat diri sendirinya aja. Contoh mandi aja kadang-kadang kalau nggak diingatkan ya ngapunten nih kalau yang sudah agak parah begitu ya. Maka anak-anak yang dikasih maaf punya latar belakang mental yang maaf akalnya agak kurang gitu ya, maka dia bukan mukallaf, bukan anak-anak yang dibebani syariat. Makanya saya nggak tahu sejauh mana nanti Down syndrome atau autis ini berpengaruh kepada akal seorang hamba, saya nggak paham. Jadi kalau memang sampai dia nggak bisa mengendalikan dirinya aja untuk kebaikan dirinya, maka berarti dia tidak berakal, kurang berakal. Maka tidak diwajibkan puasa Ramadan. Hanya saja kalau kita bisa mengarahkan pahala itu nyambung ke orang tua. Maka kalau ada yang Down syndrome dan autis, kita doakan semua diberi sabar kepada orang tuanya dan didiklah hanya sholat, ngaji Quran sebisanya sama puasa. Jangan dibebani yang lain. Anak-anak seperti ini nggak bisa dibebani yang lain. Paham ya? Oh saya yakin kalau dia didekatkan dengan Quran nanti ada sebagian yang sembuh nanti insya Allah. Aku yakin karena Al-Quran itu syifa sebagai obat. Jangan didengerin musik koplo malah campur sari, wes tambah gak kenal anaknya. Soalnya saya pernah lihat udah autis gitu kan, anaknya tiba-tiba duduk di mana deh, duduk di depan rumah sambil ini. Saya kasihan nih kesalahan orang tua ini. Jangankan yang autis tadi, anak-anak normal sekarang saya lihat tuh rodok maaf ya, rodok konslet. Lagi jalan, lagi berdiri, tangannya goyang-goyang. Ini kayaknya TikTok ini namanya. Iya beneran, tuh kemarin baru saya lihat masih SD loh sampai sedih saya. Itu kayak dan apa tuh? Sindromnya. Tangannya gini. Ini kayak orang yang terjemahkan orang nggak bisa ngomong juga. Goyang-goyang. Astagfirullahaladzim. Kita berdoa ya Allah hidayahnya anak, hidayah orang tua. Makanya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang ngaji mau TikTok anak lalu joget-joget. Jadi TikTok goyang-goyang. Oh, itu kan ya. Nanti pertanggung jawabannya bapak lupa tinggal di uang. Ya ditanya Allah, bapak nanti jawab akhir. Dosanya istri kan yang menanggung siapa? Suami nanti ditanya kok kowe jage, aku wedi ya Allah. Wedi lah. Piye to iki? Ya, nek TikToknya isinya manfaat masak-masak gitu ya. Atau kebaikan it's okay lah, cuma sebuah gitu. Tapi kalau isinya ini naudzubillah isinya malah joget-jogetan, apa namanya nodai belain bojone sisan. Oh, ini kayak kok nggak berilmu tenang, nggak boleh gitu ya. Ya bu ya, bu. Tapi ibunya nggak TikTok kan malah bapaknya TikTokan, wah parah. Malah joget pula, nang kayak pada wedok itu tadi. Ya. Tekan gitu, tekan kono aku ceritanya. Lanjut Bapak Ibu. Bagaimana mau beli? Hah? Dari Down syndrome, autis sampai anak yang normal TikTokan itu kayaknya kurang berakal gitu. Tapi jangan dibilang dia nggak boleh puasa ya, wajib puasa. Nah, pengikatnya yang terakhir. Jadi udah 4 poin tadi ya. Kalau di Syafi'iyah kita terakhir hanya 3, Islam, balik sama akal. Al-Islam wal bulugh wal aqlu. Islam balik sama akal.